Nah, kemudian Waalaikumsalam. Ya mohon maaf juga panitia, saya tidak menunggu Anda untuk memulai kegiatan ini. Mohon dimaafkan. Sampai mana tadi? Bingung tadi. Ya. Jadi setiap media publikasi itu memiliki format yang berbeda-beda, ya, sistematika yang berbeda-beda, ya. Makanya nanti di materi terakhir ya media publikasi kita akan mengenali seluruh jurnal, kita bisa searching, ya, kita bisa lihat semua, ya. Kita bisa melihat format masing-masing jurnal itu beda-beda, ya, masing-masing beda. Nah, ketika kita mau mempublikasi, itu dulu yang kita ketahui, ya. Saya ini mau masukkan tulisan saya ke jurnal apa, ya kan? Masukkan ke jurnal apa. Jadi sebelum mensubmit, kita mendaftar mensubmit atau menyetor tulisan kita, ya, kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu paper guideline-nya, ya. Aturan main dalam penulisannya kita baca dulu, perhatikan baik-baik. Kemudian kita copy template-nya, ya. Template-nya harus kita copy. Urutan pertama apa, kedua apa, jumlah katanya masing-masing, pendahuluan berapa kata, gitu, ya. Bagiannya berapa kata, jadi itu. Nah, kemudian aturan penulisannya seperti apa, citasinya bentuknya seperti apa, apakah menggunakan footnote, body note, note, ya kan, menggunakan model apa, model AVA atau model apa, banyak itu diperhatikan, ya. Gaya bahasa yang digunakan seperti apa. Nah, kemudian berikutnya nanti dilihat lagi, ini jurnal yang saya mau masuki, ya, itu statusnya seperti apa. Jangan sampai statusnya statusnya tidak aktif, gitu, ya. Kita lihat, ya, ada rekodnya di situ. Itu ada pemberitahuan itu bahwa jurnal ini sudah tidak aktif, jangan kasih masuk, ya. Jangan sampai kita periksa juga ke kredibilitas jurnal itu, jangan sampai predator. Tahu predator? Iya, kita sudah submit kemudian bayar, ya, ternyata jurnal itu jurnal abal-abal, ya, nggak terdaftar di Scopus, nggak ada di Sinta, dilacak di semua database, nggak ketemu, habis lah kita, ya. Jadi itu pertimbangan yang begitu harus kita perhatikan, ya, dalam dikasih ilmiah, ya. Apalagi, jadi formatnya itu beda-beda. Namun pun formatnya itu beda-beda, Bapak Ibu, ya. Tapi ada format umum yang hampir seluruh jurnal internasional itu punya format yang sama. Setiap penambahannya saja dan urutannya saja. Jadi tulisan yang sudah Anda tulis, ya, nanti ketika masuk jurnal itu diedit ulang posisinya, Pak. Setelah kita itu diedit ulang, isinya nggak diedit, ya. Tapi urutannya itu nanti yang kita posisikan disesuaikan dengan jurnal, ya, mau kita submit, nah, gitu, ya. Jadi ada ini, ya, semua ada prosedurnya, kewajibannya apa, kemudian kita bisa mendiseminasikan, mengkomunikasikannya. Gak bisa kita begitu saja, tetapi kita ada komunikasi karena semua jurnal ada nomor kontaknya, ada emailnya, ya. Gitu. Jadi biasanya kalau jurnal predator itu, ya, itu kontaknya itu cuma satu, ya, gitu. Tapi kalau yang bereputasi itu ada alternatif, jadi mungkin ada dua kontaknya, ada alternatif juga, bisa diperhatikan nanti, ya. Kemudian perhatikan juga nanti media publikasinya ini dapat diakses atau tidak, karena dua jenis jurnal itu ada open access, ada yang non open access, ya.
Anda mau masuk jurnal yang free, yang gratis, atau mau masuk jurnal yang berbayar? Biasanya yang non open access itu ya, itu ada yang free juga, ada yang berbayar. Tapi orang nggak bisa mengakses itu. Ya. Kalau open access ya semua orang bisa mengakses hasil penelitian kita di jurnal. Ada biaya yang harus kita keluarkan untuk editor, ya, untuk reviewer dan sebagainya, dan itu waktunya cukup lama, ya. Paling cepat 3 bulan. Jadi kalau ada jurnal yang menawarkan itu 1 minggu terus, ya itu patut dicurigai. Lihat aja kualitas jurnalnya, itu pasti wah ini penulisannya gak beres, sistematikanya gak beres, kok bisa terbit gitu. Ya paling cepat 3 bulan itu, karena ada proses reviewer yang harus kita lalui, ada komunikasi. Ini Pak kasih kurang, nah, tambah ini ya. Nah baik Bapak Ibu, ini kunci ya, ini jimat ya, ini jimat saya kalau menulis itu kita keluar dari sini. Ini yang penting Pak, dan ini saya dapat dari coach saya yang Profesor Irwan di Jogja. Beliau itu 1 tahun bisa sampai 5 jurnal fokus bagi satu. Bingung juga saya, gimana caranya Prof? Nah, kasihlah jimat. Ternyata mengenal itu ya, kesalahan fatal yang selama ini kita lakukan adalah kita egois Pak. Jadi jurnal yang baik internasional itu cuma 1 variabel saja, ya, itu fokus. Nah, kita di skripsi berapa variabelnya? Variabel Excel juga kan? Tampilkan semua, data dihadirkan semua, ya kan? Ya, kalau di jurnal tidak cukup 1 variabel saja, ya. Nanti variabel keduanya dihadirkan lagi gitu. Jadi seperti itu, ya. Makanya dan di jurnal itu tidak harus kita yang meneliti Bapak Ibu sebenarnya, ya. Biar datanya orang ya, kita ambil ya. Yang penting tahunya itu. Dan objeknya sama, kita bisa memakai. Ya. Ada aturan nggak kalau kita mengambil data harus sendiri kan? Enggak. Kita bisa menyewa konsultan untuk mengambil data ya. Menyewa orang untuk mengambil data. Jadi datanya orang bisa kita ambil juga, gitu. Itu dalam proses itu. Dan seperti itulah coach saya mengajarkan, karena beliau itu guru besar dosen. Kadang-kadang hasil penelitian mahasiswanya ya data-datanya tidak ambil di hasil juga ya. Jadi dia tulis kemudian dipublish. Itu sesuai dengan masalah yang dia dapatkan. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan nanti di sini? Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat jurnal-jurnal yang sudah ada di literatur review. Ya. Itu beberapa hal bisa kita pakai. Yang pasti objeknya sama, ya. Fokus penelitian sama. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ketahui ya, bahwa rata-rata semua jurnal itu secara umum sistematikanya adalah menganut pola INTRAD, ya, introduction, kemudian method, result, ya, dan discussion. Ya. Introduction itu artinya pendahuluan, ya. Jadi kalau kata intro itu ya, ada buat video gue bikin dulu intro, artinya introduction itu pendahuluan. Isinya pendahuluan, ya, itu di latar belakang ini, ya, ini satu-satu itu latar belakang, menyampaikan fenomena atau isu, ya. Tulisan yang baik untuk jurnal itu, ya, di latar belakang harus mengandung kalimat shocking. Apa itu kalimat shocking? Kalimat shocking itu sebuah sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang mengagetkan, ya. Contohnya apa? Bicara tentang apa?
Oke, sebuah keluarga, ya. Misalnya kita akan berbicara tentang keluarga sakinah. Sebuah keluarga, ya, itu bisa mencapai kualitas sakinah, ya, apabila bla 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 bla, ya. Kita secara idealnya begitu, ya. Tapi tiba-tiba, ya, itu ada hal yang tak terduga, ya. Namun ternyata apa yang kita sampaikan itu tidak salah baca gitu. Kan kaget, ya. Nah, itu namanya kalimat shoki, ya. Kalimat shoki. Contoh begini, BPJ, ya, ini diharapkan dapat menyelesaikan, ya, masalah kesehatan masyarakat dengan kita bergotong royong, ya. Yang bergotong royong. Jadi konsep BPJS itu adalah gotong royong dengan sistem bantuan silang, ya. Oke. Namun ternyata BPJS tidak seperti itu, tapi justru membuat beban bagi masyarakat miskin. Bayangkan kalau dia harus membayar sekarang setiap bulan 100.000, iya. Setiap bulan, nggak setiap tahun. Iya kan, setiap tahun. Ya. Berapa biaya yang dia keluarkan dalam pengobatan, yang berapa biaya yang dia keluarkan untuk gotong royongnya. Itu shocking, ya. Kita shockingnya ada di mana? Kita mengukur data yang ada, ya. Bagaimana gambaran frekuensi, ya, tingkat keberhasilan BPJS itu untuk melakukan gotong royong misalnya. Nah, itu data itu tampilkan ini loh, kan kaget orangnya. Berdasarkan fakta. Jadi yang kita omongkan namun itu bukan menurut kita, tapi data fakta yang menunjukkan tak. Itu namanya kalimat shoki, ya. Yang kedua kalimat pendukung. Apa yang kita sampaikan itu didukung oleh beberapa argumentasi, kemudian bisa penguatan dari orang lain berupa teori maupun konsep-konsep yang orang pernah sampaikan. Kemudian ada datanya. Tidak hanya sekedar kita ngomong namun. Dari mana kau bilang namun itu? Tapi ada data itu, ya. Kemudian statement ahli. Nah, jadi ini untuk jurnal, ya. Tapi kalau untuk tulisan-tulisan biasa kan cukup dengan 3 pokok pikiran gitu, ya. Satu idealisme, yang kedua idealisme, yang kedua kenyataan, yang ketiga gap atau diskrepsi data masalah, yang keempat tawaran solusinya. Kan itu yang 4 pokok pikiran kalau tulisan biasa. Sebenarnya sama, cuman pola pendekatannya berbeda. Ini sama juga, isinya seperti itu. Jadi idealisme itu menjelaskan tentang konsep ideal, ya. Kayak tadi keluarga sakinah. Bagaimana keluarga sakinah dibangun, bla 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 bla, ya kan? Terus pokok pikiran kedua kenyataan. Kenyataan seperti ini. Antara idealisme dengan kenyataan muncullah di pokok pikiran yang ketiga yang namanya masalah, ya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka masalah terjadi apa saja gitu. Nah, terus karena ini masalah apa? Solusi yang Anda tawarkan itulah judul penelitian Anda gitu. Itu di latar belakang. Ya kalau untuk tesis, disertasi, itu kan begitu, ya, atau tulisan. Ya kalau jurnal ada pendekatan yang berbeda supaya karena ini dilihat semua orang. Kemudian ada studi terdahulu, ya. Kata umum studi penjabaran dan kelemahan. Maksudnya hasil penelitian sebelumnya apa? Apakah persoalan saya ini pernah diangkat oleh orang lain? Ya. Kemudian penjabaran seperti apa? Kelemahan dari orang meneliti itu apa?
Maksudnya kelemahan bukan kelemahan di dalam penelitian, bukan hasil yang belum dicapainya gitu. Penelitian ini hanya menjangkau masalah ini, tapi belum menjangkau masalah yang saya telitikan. Itu adalah kelemahan. Sehingga menjadi argumen kenapa saya mengangkat ini gitu. Nah, kemudian ada tujuan. Nah, dari sinilah kita mulai Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau saya menulis, saya abaikan dulu yang ini Pak ya. Sampai 1.1, 1.2 itu kita abaikan dulu. Saya menulisnya di 1.3 di tujuan ya. Apa tujuan tulisan saya ini? Nah, menuliskan tujuan ya, itu jangan bias. Kadang pertanyaan 1 itu sama maknanya dengan pertanyaan 2, pertanyaan 2 sama maknanya, tidak boleh kan? Jadi menuliskan tujuan itu ya, atau pertanyaan penelitian itu 3 modelnya. 1 ya, yaitu tujuan deskriptif, yang 2 tujuan kritis, yang ketiga tujuan transformatif. Tujuan deskriptif maksudnya apa ya? Tujuan deskriptif ini ya, misalnya penelitian ini ya akan menjawab sebuah permasalahan tentang, itu kan deskriptif ya. Kemudian kritis. Nah, kritis itu kan tujuan mengkritik ya, mengkritik ya. Itu bisa menggunakan kenapa, gitu. Mengapa, bla 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 ya. Kemudian transformatif. Transformatif itu artinya bagaimana ya, itu solusi kita. Jadi deskriptif, kritis, dan transformasi. Yaitu yang harus penuhi, sehingga ini tidak sama antara pertanyaan 1, pertanyaan 2 dan pertanyaan 3 yang kawannya. Ya. Oke. Nah, setelah kita menetapkan tujuan Bapak Ibu, kemudian hasil yang dicapai apa? Hasilnya harus menjawab tentang tujuan ini, ya. Hasil yang menjawab tentang tujuan deskriptif. Kemudian hasil yang menjawab tentang tujuan kritis, yaitu berupa faktorial, ya. Jadi pertanyaan deskriptif itu akan dijawab di hasilnya itu dengan penjelasan deskriptif. Ya. Kemudian pertanyaan kritis yang nomor 2 itu akan dijawab ya, yang dijelaskan dengan faktor-faktor. Ya. Paham kan maksudnya Bapak ya? Itu. Kalau pertanyaan mengapa bla 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 bla, ya jawabnya ya. Ya. Hal itu terjadi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan bla 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 bla. Jadi dijawab oleh faktor. Nah, kemudian pertanyaan transformatif artinya membangun, ya. Yang bertanya bagaimana? Jadi ini pertanyaan umum, dia tujuan umum. Nah, itu jawabannya adalah dengan tawaran kita. Apakah berupa model yang ditawarkan atau berupa strategi yang dilakukan. Ya, ya. Nah, kalau 2 ini kita sudah bisa susun Bapak Ibu, kita sudah melakukan separuh Scopus. Sudah setengah Scopus kita dapat ya. Tulis kita sudah dapat setengah. Selanjutnya baru ya, kita ke nomor 2, literatur review. Literatur review atau kajian pustaka ini ya, itu biar bukan kita yang kerja Bapak Ibu, orang lain. Coach saya itu nggak pernah itu dia menuliskan tentang literatur review, disuruh ada mahasiswa bikinkan kan literatur review tentang ini. Kerja, tidak masalah ya. Yang penting kita ini yang punya ide itu ada di sini, di tujuan ini dan hasilnya. Ya, ini bisa dikerjakan oleh orang lain. Ya, begitu juga metode. Ya, pengambilan datanya mulai observasi, wawancara. Nah, di review literatur itu ya, itu harus menyajikan konsep 1, konsep 2, konsep 3. Ya.
konsep satu dari mana ini ya? Ya. Harus menyajikan konsep satu, konsep dua, konsep tiga ya. Tentang variabel yang kita garap ya. Konsep satu tentang variabel satu, konsep dua tentang variabel dua, konsep tiga misalnya tentang variabel tiga ya. Ini harus berhubungan Pak ya. Nah, jadi kajian pustaka pada konsep satu ya, itu di argumen hipotesisnya dia akan berhubungan ya. Hipotesis yang nanti akan muncul adalah hipotesis ya berdasarkan konsep satu. Dasarnya dia menghipotesis itu, melakukan praduga itu karena adanya konsep satu. Begitu juga argumen kedua itu berdasarkan konsep dua, argumen ketiga berdasarkan konsep tiga. Ini peta jalannya seperti itu. Kemudian literatur review juga nanti akan berhubungan dengan pembahasan, discussion. Ini hasil penelitiannya ini bahas. Ya kadang-kadang kita berpikirnya dari riset ini kita membahasnya berdasarkan nomor 4 kan? Ya. Itu tidak ketemu Pak. Nanti pembahasannya itu adalah ya discussion ini ya. Itu berdasarkan tidak boleh lari dari konsep satu, analisis satu, argumen satu ya. Konsep 2, analisis 2, argumentasi 2. Nah ini petanya seperti itu ya. Baik. Nah yang terakhir ya, ini yang kalau ini Bapak Ibu itu kita sudah sepertiga ya, Scopus selesai ya. Oke, yang terakhir di metode ini, kemudian metode ya, tujuan satu ya, itu nanti datanya dijaring dengan analisisnya melalui apa ya? Itu melalui observasi. Kalau deskriptif itu observasi. Ya. Jadi kalau tujuannya deskriptif, nanti mengambil datanya, ya metodologinya, metode pengambilan datanya dengan observasi. Nah kalau yang kritis, ya tujuan kritis, ini tujuan itu kan harus dijawab Pak. Untuk menjawab kan harus ada data. Bagaimana mengambil data dari tujuan kritis? Itu dengan cara. Untuk transformatif, ya tujuan transformatif nanti datanya pakai apa? Ya pakai FGD. Ini salah satu contoh. Jadi yang saya ingin jelaskan adalah hubungan antara ya, sistematika poin 1, 2, 3, 4 dengan yang lainnya. Ya kan? Antara poin sistematika itu dengan poin sistematika yang lain. Itu yang kita. Nah, isinya nanti berdasarkan ini. Isinya apa, ya? Begitu juga Bapak Ibu untuk hasil. Ya. Ini riset ini kan hasil ya, hasil penelitian. Dari mana hasil penelitian deskriptif ini kita lakukan? Kita mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan hasil observasi. Yang dideskripsikan di hasil itu adalah hasil observasi. Kemudian yang ini ya, oke. Faktorial yang kita temukan itu ya, itu dari mana? Itu dari wawancara. Kemudian model strategi yang kita akan gunakan, ya, tawaran kita, itu dari mana ngambilnya? Itu dari hasil FGD. Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu. Nanti ini saja tolong di copy di sini. Kalau menulis nanti cara mengevaluasi tulisan kita nanti apakah di bab 1 saya itu sudah ketemu dengan hasilnya, apa? Tujuannya itu apakah sudah ketemu dengan hasilnya? Apakah literatur review saya itu sudah ketemu dengan hipotesis dan pembahasannya, ya? Gitu. Oke. Nah, kemudian yang lain itu bab terakhir ya, conclusion, kesimpulan, temuan terpenting. Ya ini ada di dalam dan di luar ini. Oke. Ini tersendiri yang tidak ada hubungan ya. Jadi inilah petanya Bapak Ibu ketika kita melakukan penulisan.
nggak boleh lari dari sini. Sehingga konsep konsistensi kemarin apa? Prinsip penulisan ilmiah itu apik, penting, ilmiah, konsisten. Ya, ini konsistennya ada di sini. Jadi, konsisten dari tujuan sampai ke hasil dan metodenya itu konsisten, tidak pecah-pecah. Oke, semangat pagi. Pagi. Wah, luar biasa. Nah, kurang semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, ini pendahuluan Bapak Ibu yang mau kita ya. Ini tolong didokumentasikan. Nah, sekarang kita mereview kembali tentang sistematika kemarin ya. Saya jelaskan mulai kesempatan ini karena kita sudah ketemu. Jadi struktur baku secara umum itu untuk jurnal itu seperti ini lah. Jadi ada judul dan penulis, abstrak, keyword, kemudian, nah ini yang merah ya, ini yang pokok. Semua jurnal pasti, ya ini saya pastikan untuk jurnal internasional ya, ini pasti ini formatnya. Jadi introduction, kemudian method, result, discussion, conclusion. Nah untuk review literatur ya, ini ada jurnal yang meminta literatur review, ada yang ya. Tapi secara umum semua jurnal meminta nih literatur review itu atau teori. Ya. Yang pokok sehingga ini kita singkat sebagai IMRAT. Yang acknowledgement ya. Ini boleh ditulis, boleh tidak. Jurnal juga ada yang meminta ini, ada yang tidak. Ya. Nanti sebentar kita lihat, kita praktekkan, kita buka nanti jurnal-jurnal yang mau kita tuju ya. Kemudian referensi ya itu penting, lampiran jika ada. Jadi inilah struktur atau sistematika penulisan artikel dan jurnal. Oke, sampai sini ya. Kita belum mulai ya, kita buka dulu. Tidak ada, kita lanjut. Saya kenalkan Bapak Ibu ya. Oke, kita jelaskan introduction itu apa? Tadi pendahuluan, review literatur itu ya, kalau di tulisan kita itu di sini biasanya bab 2 ya. Bab 1 pendahuluan, ini review literatur itu bab 2 kajian pustaka, itu namanya literatur review. Kemudian metodologi ya, riset itu hasil atau temuan penelitian, finding ya. Kemudian discussion itu adalah pembahasan penelitian. Ya, kalau dibahasakan ke dalam bahasa Jawa begitu. Kemudian conclusion artinya kesimpulan. Ini kan sama ya. Oke, itu. Nah, jadi ini struktur umumnya ya, IMRAT tadinya. Tapi setiap jurnal artikel jurnal pasti ada abstraknya, sehingga kita tambah 1 jadi IMRAT. Di abstrak bahasa Indonesia sama, abstrak introduction, pendahuluan, metode atau metode, disertasi, kemudian discussion. Ada nggak EA? Ketika kita ingin menulis di EA itu, dia sudah langsung menampilkan formatnya itu, ya ada ya. Itu di Jenny EA itu dia sudah langsung itu introduction, review gitu. Sudah ada yang pernah coba-coba dari, sudah nonton semua kan? Sudah ada yang pernah coba? Belum. Nah. Kenapa gak coba-coba? Takut? Apa? Nanti full bikin akun baru lagi. Inilah karakter kita, mau enak gak mau berkorban. Mau free ya. Kita buat belajar. Kalau peneliti betul ya pasti beli pada pekerjaannya. Oke. Nah itu. Nah, ada lagi yang begini Pak. Nanti supaya nanti jangan kaget ketika kita buka jurnal, kenapa ini kok modelnya begini?
poin ini ya, riset ya. Jadi temuan satu didiskusikan, dapat temuan satu dibahas, kemudian temuan dua dibahas, ada temuan lagi dibahas lagi. Ya, itu sampai 2 kali. Dia tidak terpisah Pak antara riset dengan discussion itu ya. Ya ada temuan kemudian dibahas, ada temuan dibahas. Kalau yang di atas kan tidak, ya. Itu di discussion. Ya. Ini biasanya yang ini biasanya digunakan untuk yang lebih satu variabel, ya. Yang variabelnya lebih dari satu. Biasanya cara di risetnya itu begini, ya. Jadi temuan variabel 1 ya dibahas. Kemudian temuan variabel 2 dibahas. Temuan variabel 3 dibahas. Kemudian nanti disimpulkan. Nah, itu pola yang lain ya. Pola kedua, yang ketiga ya. Nah, ini rambu-rambunya. Nah, ketika kita nanti menggunakannya, ayo Bapak Ibu, perhatikan di sini ya, bahwa di akhir instruksi atau form itu ya, kita arahkan robot kita itu bekerja sesuai yang standar ini gitu ya. Misalnya. Nah, ini penting untuk kita rekam ya. Jadi ada pendahuluan ya, di sini tadi sudah disampaikan ya, fenomena masalah penting baru, pentingnya tulisan ini di mana, kemudian tujuan penulisan ini dan titik fokus. Apa tadi 3 titik fokus? Deskriptif, kritis, transformasi. Ya. Kemudian yang keempat argumentasi atau hipotesis. Ya. Baik. Nanti literatur review atau bab 2 itu ya, itu pilihan teori, konsep, kemudian variabel penelitian dan indikator. Nah di bab 2 ini beberapa jurnal, terutama yang Q1 itu, Q1, Q2 rata-rata meminta sistematika literatur review, ya, atau SLK singkatannya itu, sistematika literatur review. Jadi sistematika literatur review itu kita bukan hanya menampilkan literatur review, tetapi dalam proses pencarian itu ya, oke, pencarian pertama ditemukan 1.500 jurnal misalnya. Kemudian kita fokuskan ke bidang penelitian kita, jadi berkurang ya, misalnya sisa 500 sekian ya. Kemudian kita fokuskan lagi, itu dicatat Pak ya, sampai kepada titik terakhir sesuai dengan objek variabel kita ya, itu ternyata hanya ditemukan 50 jurnal misalnya. Nah 50 jurnal itulah nanti yang akan kita jadikan bahan sitasi. Itu namanya sistematika literatur review ya. Bagaimana melakukan sistematika literatur review, videonya banyak ya. Jadi bisa lihat. Itu di jurnal yang reputasinya tinggi biasanya diminta itu. Sehingga apa, kekuatan tulisan kita itu betul-betul bukan hanya sekedar, tapi ada sesuatu pekerjaan ilmiah yang kita lakukan. Di bab 3 metode penelitian ya, ini pemilihan objek, lokasi, jenis data yang diperlukan. Data apa yang diperlukan? Tentu data yang diperlukan adalah data yang bisa menjawab tujuan, ya kan? Karena tujuan itu yang mau disasar. Kemudian pemilihan informasi, siapa respondennya ini? Unit analisisnya siapa ini? Teknik pengumpulan data itu dikumpulkan dengan apa? Kemudian supaya data itu bisa diinterpretasi, nanti analisisnya menggunakan apa? Ya. Oke, nanti ini saya lagi analisis ya. Dan yang keempat untuk hasil riset. Ya. Sekali lagi riset ini ya menjawab dari mana tadi? Tujuan. Ya. Riset ini harus menjawab tujuan. Ya. Tujuannya adalah hasil penelitian itu hasil deskripsi,
hasil analisis kritis, dan hasil analisis transformatif. Oke. Dan bab 5 analisis ya. Oke. Jadi ini untuk jurnal nasional Bapak Ibu rata-rata semua begini. Nanti kita bisa menjelajahi di Sinta Bapak Ibu. Nah, namun nanti urutannya itu bisa berbeda-beda urutannya. Ada yang tujuan itu tersendiri, bukan bab pendahuluan ya. Nah, nanti ikuti saja itu ya. Yang penting kita sudah menulisnya, sisa memindahkan saja. Gitu. Jadi analisis ya, itu tentu pembuktian argumentasi sesuai dengan konsep 1 di bab 2. Pembuktian argumen 2 sesuai dengan konsep 2. Pembuktian argumen 3 sesuai konsep 3. Nah, ini kalau kuantitatif Pak ya. Kemudian kesimpulannya, temuan terpenting apa? Kemudian jawaban apa bedanya kesimpulan dengan hasil di sini? Ya. Hasil ini hanya menjabarkan tujuan. Oke. Tapi kalau kesimpulan itu secara keseluruhan ya dari apa bedanya kesimpulan sama abstrak? Nah, itu lagi. Abstrak itu ya, itu rangkuman dari keseluruhan isi tulisan. Ya. Di sana ada latar belakangnya, ada metodenya, ada hasilnya, ada pembahasannya. Oke. Jadi kesimpulan ya, itu keseluruhan aktivitas ya, baik isinya, prosesnya maupun ya kesimpulan. Makanya isinya apa sih yang terpenting yang ditemukan? Kan 3 yang ditemukan ya. Inti dari ketiga temuan itu terpentingnya apa? Oke. Kemudian kedua, jawaban atas pertanyaan apakah konsep metode mampu menjawab masalah. Jadi kan di tujuan ini ada masalah Pak ya. Ada masalah, kemudian tujuan dijawab. Tujuannya adalah ini. Untuk memfokuskan tujuan maka dibuatlah kata tanya ya, rumusan masalah. 1, 2, 3. Nah ini dijawab. Apakah hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian? Kemudian yang terakhir adalah keterbatasannya. Ya, tentu tidak ada yang sempurna Pak, karena kita tidak bisa menjangkau secara keseluruhan, apalagi cuma satu variabel ya. Ya. Oke. Nah, nanti waktu menulis, kalau ini menulis manual Bapak Ibu ya, atau nanti menulis melalui AI ya. Nanti prompt yang Bapak buat itu ketika memerintahkan robot ya, itu poin intinya ada di sini. Misalnya kita ingin menulis pendahuluan ya, ingin menulis pendahuluan. Apa prompt pentingnya nanti di paragraf pertama misalnya? Ini kita meminta masalah penting yang ujian yang baru ya. Berikan peran AI ya sebagai orang yang capable, sebagai orang yang memiliki pengalaman, sebagai orang yang profesional, sebagai autor ya, yang handal di jurnal internasional bereputasi ya. Tolong tunjukkan saya masalah penting dan baru ya pada masalah penelitian saya. Jadi ini menjadi acuan nanti ketika kita membuat prompt ya. Oke, paragraf pertama misalnya, nanti di paragraf kedua misalnya, pentingnya tulisan Anda di mana ya. Oke. Nah ini biasanya nanti ini muncul kalau kita menyajikan dulu penelitian sudah orang lakukan ya, apa saja orang sudah lakukan, terus penelitian Anda itu pentingnya di mana, orang sudah meneliti. Anda bisa secara manual ya, dari pemikiran Anda sendiri untuk mencari ide, Anda bisa menggunakan juga AI.
Jadi ini panduan kita supaya tidak lari nanti, ya. Kemudian tujuan tulisan kita, ya, nanti diarahkan nanti tujuannya kepada 3 poin tadi. Kalau kita membuat form atau perintah atau instruksi kepada robot, ya. Buat saya deskripsikan saya tentang penelitian di atas, ya. Tujuan penelitian di atas, ya, dengan memuat, ya, tujuan deskriptif, tujuan kritis, dan tujuan transformatif. Jadi begitu, jadi ada panduan untuk kita mengarahkan, karena ya namanya robot itu, ya, dia nggak punya hati, dia berdasarkan apa yang dia perintah, ya, kan begitu robot begini, belok kiri, ya, mana jalan, berhenti, kayak gitu. Sesuai instruksi saja. Terus robot itu kita instruksikan berperan sebagai apa? Misalnya berperan sebagai anak, ya, dia akan bertindak sebagai anak. Kalau berperan sebagai ibu, ya berperan sebagai ibu. Jadi sebelum kita meminta tolong sama dia, gitu, tempatkan dulu perannya dia itu sebagai apa. Ini kadang-kadang kita membuat prompt itu langsung tok, sehingga hasilnya kan umum, dia nggak ngerti saya ini sebagai apa. Peminta bantuan aja bisa menuliskan saja, tapi secara detail sesuai dengan yang kita inginkan nggak tercapai karena promptnya salah. Jadi berikan peran dulu dia itu berperan sebagai apa. Robot, kamu sebentar jadi tentara, ya. Ya begitu. Ya, peranmu tentara hebat, handal, profesional, pokoknya berani mati. Hebat tidak berani mati dari hati. Tidak takut oleh siapapun. Jadi kayak gitu. Sama kita berdoa juga kan begitu, Pak. Doa yang mustajab itu tidak langsung Robbana Allahumma ya Rabb, langsung begitu. Kita berikan peran dulu. Kita berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa perannya Tuhan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Barulah irhamna. Ya Allah, ya Fattah, ya Rasul. Rizkan halal, rizkan wasi'an, rizkan mubarakan, rizkan tayyib. Jadi berikan dulu peran. Karena jangan sampai Tuhan yang kita tuju, ya saya tidak tahu Tuhan yang mana gitu. Banyak Tuhan dari dunia. Jadi fokus dulu, kita fokuskan dulu. Berikan peran dengan posisinya. Siapa yang saya mau minta ini? Tuhan siapa? Nah, ya Allah yang mana? Gitu. Kalau minta apa? Dia berperan sebagai yang Maha Rahman, yang Maha Rahim itu. Ya, jiwa kita diliputi oleh kasih dan sayang. Berikan peran. Kami tidak punya daya apa-apa. Engkau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Irhamna. Jadi etika ini namanya etika. Kita meminta, etika berdoa. Coba kalau Anda pinjam duit sama orang, datang, bos kasih dulu bang. Bilang siapa kok? Perkenalkan dulu dirimu siapa, kemudian sampaikan berita tentang dirimu, ya. Anda tuh tahu saya dari mana? Terbagi, ya. Ada banyak sekali diceritakan orang, ya, bahwa yang terbagi itu begini. Untuk itulah saya memberanikan diri datang ke hadapan Anda, karena saya tahu yang berdasarkan cerita dan peninggalan orang bahwa dia orangnya baik, orangnya santun, orangnya dermawan, ya. Oke, untuk mempererat silaturahim, ya, ada ke 100. Begitu. Oh, juga ya, kamu dulu 100, siapa kau? Jadi begitulah etika kita meminta itu, memohon. Terlebih lagi sama Tuhan. Sekalipun Tuhan sekali tidak dipuji, dia apa ya, dengan kekuasaannya Tuhan kuasa. Tapi ada etika dan adab kita sebagai makhluk, sebagai abdun, ya, sebagai hamba, ya. Bagaimana seorang hamba itu, ya, bersikap dan berperilaku kepada junjungannya, kepada apa junjungannya, kepada Tuhan, ya, gitu.
Jadi ibadah itu bukan memberikan persembahan, tidak. Tuhan tidak perlu sesembahan. Yang namanya ibadah adalah pengabdian, mengabdi. Abdul. Nah, orang yang mengabdi dan pengabdiannya itu adalah berhubungan dengan Tuhan, itulah namanya ibadah. Bukan sesembahan, tapi pengabdian. Makanya sesuatu dikatakan ibadah kalau ada pengabdian di dalamnya. Pengabdian itu apa? Yang mewakili bahwa diri kita itu bagian daripada Tuhan. Apa yang maunya Tuhan? Memakmurkan dunia, memakmurkan bumi itu kan memakmurkan bumi itu termasuk bagaimana sifat Rahman Rahimnya Allah itu tercapai di dunia ini. Lewat siapa? Lewat kita. Itu. Lewat kita. Jadi ketika kita menyayangi, mencintai orang lain, ya, itu karena penghadiran Allah. Allah yang mana yang kita hadirkan? Allah yang Mar-Rahman. Allah yang mana yang kau hadirkan ketika kau bercinta dan berkasih sayang kepada sesama? Allahu Ar-Rahman. Situ kan nilai ibadah. Karena semua perilaku kita ketika berkasih sayang itu hakikatnya penghadiran Tuhan. Tuhan yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahman. Begitu juga membantu orang, ya. Itu dikatakan ibadah kalau di dalam perilaku sikap membantunya itu adalah dibantu penghadiran Allah dalamnya. Bukan karena ego kita, dan itu nikmat rasanya. Tidak ada beban, Pak, saya diuji, dibalas, itu tidak ada urusan, Pak. Kenapa? Karena saya sedang bercinta dengan Tuhan, ya, sedang menghadirkan Tuhan dalam perilaku saya. Tapi kalau karena makhluk, saya bantu orang ya, karena ada di balik. Kecewa kita, sakit terus hidup itu, kecewa, kenapa? Ini orang sudah dibantu tidak tahu diri. Ini kan kenapa makhluk sandaran makhluk kayak kecewa itu. Lelah hidup kita. Tapi coba saya bantu orang, ya itu sudah. Saya membantu ini karena menghadirkan Allah. Perilaku saya membantu. Allah yang mana kau hadirkan? Allahu An-Nasir. Ya. Saya lindungi orang lain. Ya. Hadirkan Allah. Disitulah nilai ibadah. Jadi pengabdian. Ya. Jadi sifat kemahaannya Allah itu diwujudkan di dunia ini lewat kita. Itulah pengabdian. Karena Tuhan secara langsung tidak bisa begitu dengan kemahaannya. Justru bukan karena ketidakmampuan, karena kemahaannya. Kita ini makhluk kasar ya, Tuhan makhluk yang sangat halus ya. Bukan makhluk ya. Tuhan yang maha halus ya, Latif ya. Hancur dunia ini kalau berjalan. Ya. Makanya dititipkan melalui ya abad ya, supaya Tuhan bisa berhubungan langsung dengan dunia kasar itu. Begitu. Jadi pengabdian. Kira itu. Kok sampai ke sana sih? Apa tadi itu? Hah? Oh iya, karena bicara robot nih. Oke, ya. Jadi intinya begitulah. Berikan peran, sehingga kita tahu nih. Saya akan mengatakan begini, ini robot saya ini orang bodoh, nggak tahu apa-apa kok dong. Kau yang paling hebat apa saya tahu, karena kau profesional, saya ini kasih apa dia. Jadi sesuai perannya dia mengerjakan. Ya, iya diketik, Pak. Diketik. Bukan ditonton, diketik. Nanti terakhir dikasih rambu-rambu, dia bilang, ingat ya, tulisan Anda ya, tidak mewakili orang pertama, atau bukan berasal dari pikiran orang pertama. Maksudnya saya, kamu, ya saya, aku, enggak ya. Secara jadi dipandu begitu. Ya. Sama juga doa itu kan begitu, harus khusus itu. Doakan orang tuamu yang mana? Jelas kan? Masih fokus. Bisa maksud doa orang tua itu namanya ibuku siapa, bapakku siapa. Fokus ya. Jangan mentang-mentang ya
Kita meyakini ya Tuhan kan maha tahu, Dia tahu apa yang kita doakan. Kita bisa berdoa kalau begitu. Kalau tidak berdoa pun Tuhan tahu. Ya, tapi etika kita ya sebagai abdun itu ya itu enggak. Nah, inilah pentingnya ihsan. Ya. Makanya beragama itu mesti terpenuhi semua, Islam, iman, ihsan. Jadi klop. Oke, tujuan tulisan 3 tadi, kemudian argumentasi. Ya, argumentasi ini berdasarkan sama apa tadi? Argumentasi berdasarkan konsep 1, konsep argumentasi berdasarkan konsep 1, argumen 2 berdasarkan konsep 2, argumen 3 berdasarkan konsep 3. Depan baca. Nah, sekarang di pendahuluan nih. Ya sudah. Pernyataan shocking. Ya. Apa shockingnya kita? Nah, nanti di AI itu ada paragraf yang bisa memerintahkan untuk pernyataan kebalikannya. Nah, perintahkan. Coba kasih perspektif yang terbalik dari itu, ya kan? Itu akan mengatakan ya, sakit kepala tidak selamanya disebabkan orang karena ya itu kurangnya aliran darah ke kepala, ya. Tapi uang juga ternyata bisa menyebabkan orang sakit kepala. Atau makan tempe setiap hari juga bisa menyebabkan orang sakit kepala. Ya. Oke, daging lemak itu dapat menyebabkan orang darah tinggi. Ya kan? Kalimat shockingnya di mana itu? Kalimat terbaliknya. Ternyata daging itu yang makanan enak-enak, ya. Tidak semua itu bisa menyebabkan. Ternyata makan tempe setiap hari juga orang bisa darah tinggi gitu. Oh, Pak. Pagi tempe, siang tempe, malam tempe, besok tempe lagi. Tidak emosi teman-teman. Dan kalimat penguat atau klarifikasi ya. Kemudian pembuktian data atau contoh. Nanti di AI juga bisa diberikan contoh ya. Tolong berikan contoh. Jadi ada klik kita contoh, dia akan memberikan contoh. Ya. Kemudian dukungan pendapat ahli. Nah, ini bisa dalam bentuk sitasi, ya, dalam bentuk pernyataan orang lain di dalam tulisan jurnal orang lain. Contohnya ini pernyataan shockingnya. Tidak apa-apa hari ini setengah hari buat pemahaman konsep dulu ya. Nanti siang, sore sampai besok ya gak ada ceramah. Gak ada ceramah. Nah, khawatirnya Anda robot baru udah ngerti. Oke, ini ada pernyataan shocking. Contoh misalnya gini Pak. Kebijakan pembangunan kesehatan ibu di Indonesia sudah mulai sejak 55 melalui program BKIA hingga ratifikasi kebijakan bla 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 bla. Namun, nah, ini shockingnya Pak. Ya. Namun angka kematian ibu masih tajam naik turun dengan disparitas tinggi wilayah Indonesia. Kebijakan ini gagal. Jadi kalimat shockingnya itu kata gagal itu. Begitu hebatnya nih program, tapi ternyata data menunjukkan ya gagal mencapai target NDGJS dengan 102 kematian ibu di 2015. Karena kematian ibu Indonesia 349. Ini berdasarkan apa? Ada kertas kerja Kemenkes. Kita tunjukkan data kan tadi, bukan hanya ngomong tapi ada datanya, ya. Nah, oke. Fakta ini meragukan tercapainya target MDGS 2030 untuk menekan angka kematian ibu hingga 70%. Bagaimana ceritanya? Jadi ini yang sebenarnya kalimat shock itu Pak, ya. Diawali dengan kata namun, ya. Kemudian inti shocknya itu adalah kegagalan, ya. Kalimat terakhir dari shocking itu adalah keraguan, meragukan. Program ini bisa tercapai di tahun 2030, bisa mencapai 70%. Nah, oke, seiring dengan itu saya begini, ya, Balai Diklat Keagamaan, ya, pada tahun 2024 yang mendapatkan anggaran sekitar misalnya 56 miliar, ya.
Dan pemerintah ya menginstruksikan ya ketercapaian penggunaan anggaran ya 70% pada bulan Juli. Namun belum terrealisasi. pada pertengahan Juli realisasi anggaran Balai Diklat Keagamaan Makassar belum mencapai angka 50% realisasi penggunaan anggaran. Hal ini mengindikasikan kegagalan. Kalimat terakhirnya ya? Meragukan. Fakta ini meragukan. Oke. Pada ya penerimaan anggaran pada tahun 2025 ya, Balai Diklat Keagamaan diragukan untuk mendapatkan anggaran yang sama karena mendapatkan punishment di 2024 bisa jadi turun lagi anggaran misalnya dari 56 bisa menjadi 40. Pasti itu namanya kalimat bisa dipahami ya? Nah, kalimat contoh itu. Jadi di pendahuluan itu kalimat awalnya itu ada sok. Wow, itu kalau Scopus suka sekali Pak. Begitu dilihat kalimat, wah ini ada seperti ini itu satu poin. Ya. Contoh lain misalnya, maraknya industri makanan di era globalisasi di Kota Padang tidak membuat masyarakat Minangkabau terseret kepada globalisasi makanan. Yang maksud makanan instan ya. Bahkan terjadi sebaliknya, terjadi penguatan makanan tradisional. Masyarakat Minangkabau di wilayah pesisir Kota Padang ini justru mempertahankan dan memperkuat berbagai kearifan lokal yang berkaitan dengan makanan tradisional. Gila ya. Di saat teknologi itu orang menyajikan justru ya masyarakat Padang menguatkan makanan tradisional. Jadi kalimat soki tidak harus apa ya? Di kata namunnya itu setelah namunnya itu sesuatu yang negatif, ya. Tapi yang kebalikannya, semua yang kebalikan dari itu shocking itu, ya kan? Di era modernisasi sekarang ini kan semua teknologi menyajikan kemudahan, ya, kemudahan termasuk kemudahan penyajian, termasuk kemudahan semua urusan sistem transportasi dan sebagainya, komunikasi sebagainya. Ada kebalikannya. Di daerah lain tergerus semua, tapi di Minang justru udah kasih naik. Nah itu shocking juga Pak. Nah, jadi itu pengertian shocking supaya dipahami ya. Kemudian yang ketiga kita contoh ya, kepemimpinan formal ya, yang terbangun melalui proses interaksi kaum birokrat ya. Pada budaya Malapau di birokrasi pemerintahan Kota Pariaman menjadi keunikan tersendiri ketika model kepemimpinan ini berperan strategis dalam menentukan efektif tidaknya penyelenggaraan birokrasi. Nah, di satu sisi ya orang itu dianjurkan untuk taat konstitusi pada konstitusi negara. Di Pariaman justru memperkuat konstitusi dari Palokan. Shocking bukan? Shocking. Nah kalau Anda sekarang mau menulis di Sulawesi Selatan itu untuk masyarakat Bugis Makassar ya, kita ini punya kitab undang-undang Pak, namanya Pangadereng dan Pangadekeng. Sudah baca belum? Nah, aneh sekali ya, itu shocking. Anda orang Bugis Makassar, gak tahu, saya bukan orang Bugis Makassar, gak tahu, itu shocking namanya juga. Aneh, mengagetkan. Ya, dulu kalau orang melakukan kriminal tidak dipenjara, dihukum secara sosial. Nah, itu di kitab Pangadereng ada di Lontar itu. Kasih sanksi sosial. Misalnya menyapu di jalanan di saat orang ramai. Kan malu Pak. Tapi sekarang ada yang menerapkan itu Pak. Ya sekarang. Pertanyaannya itu, oke. Ya, lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga untuk memanusiakan manusia kembali ya yang terjerat kasus kriminal dan persoalan ya karakteristik kemanusiaan. Di lembaga pemasyarakatan ya,
orang ya diajak untuk kembali ke jalan yang benar, ya, baik secara fisik maupun secara rohani. Gitu? Namun hadirnya lembaga pemasyarakatan ya, justru bukan menjadikan orang ya menjadi manusia, tapi ya alumni lembaga pemasyarakatan rata-rata memiliki kompetensi baru dalam tindakan kriminal. Shocking tidak? Shock Pak. Kok gila? Iya Pak. Coba Pak. Orang nyuri ayam ditangkap, ya kan? Kemudian disidang, masuk penjara, masuk di lembaga pemasyarakatan. Sampai di sana datang ketemu orang, langsung dibentak. Wait, kenapa masuk sini? Kenapa bisa masuk sini? Apa kasusmu? Curi ayam bos. Dia bilang sama sana. Berapa bulan dia hukum Pak? Ya kan kalau dia hukum 1 tahun Pak. Selama 1 tahun dia diklat. Dia ikut diklat Pak. Di saat makan, kenapa kamu di sini? Ya, saya curi motor. Gimana itu caranya? Diskusinya. Iya. Ada pembahasan diskusi. Bagaimana itu caranya orang curi ayam, curi motor? Dia jelaskan. Dapat ilmu baru lagi. Yang tadinya curi ayam, tahu ilmu 1 caranya curi motor. Ketemu lagi siapa? Kenapa ada di sini? Rampok. Saya bobol ATM Pak. Sial betul gak saya? Bertahun-tahun saya bobol ATM tidak pernah didapat, kena sial betul. Bagaimana gak bisa gitu ATM dibuang? Coba lagi dapat itu. Bayangkan 1 tahun Pak, ketemu orang berbeda ya, itu dia diklat sana selama 2 tahun. Keluar, ya, bukan lagi jerah. Apa jerah dia keluar? Jerah memang dia mencuri ayam Pak, jerah Pak. Dia bilang, ternyata apa itu curi ayam? Naik kelas. Yang lebih bagus Pak. Naik kelas. Keluar dari penjara 1 minggu 2 minggu tidak ada ayam hilang, ya. Tapi 3 minggu kemudian motor mulai hilang. 1 bulan kemudian ATM terdekat hilang semuanya. Dia jarang mencuri ayam tetapi punya kompetensi baru, bawa ATM, curi motor, curi mobil. Apakah itu efektif? Apa tawaran Anda berdasarkan ini fakta? Tawaran Anda di apa namanya? Transformasinya apa? Ya, mengembalikan ya pelaksanaan pangadegan dan pangadeken ya pada sosiologi masyarakat Sulawesi Selatan. Sudah ada pernah meneliti? Nggak pernah. Itu shocking luar biasa, di dunia belum ada itu. Itu paling ada. Misalnya di Buton sekarang, apa yang coba lihat itu hukum yang dilakukan oleh negara ya. Dulu apa seperti itu? Tidak begitu. Yang ada hukum yang dulu orang pakai dan sekarang sudah tinggalkan, ya. Misalnya pola manajemen di martabat 7 misalnya. Mari terapkan sekarang masyarakat kita. Itu shocking Pak kalau ada tiba-tiba seperti itu namanya shock. Dan tak kaget-kaget kan lembaga masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM itu pasti apa yang salah ini? Gitu. Dan memang betul. Makanya Bapak Ibu, Anda sebagai penyuluh itu ya, Anda kan sebagai mediator, ya, konsultan juga di masyarakat, sebagai advokat juga di masyarakat. Jadi hindari itu yang namanya urusan dengan polisi penjara. Itu bukan satu-satunya cara terakhir, ya. Jadi bagus ya kita gunakan, ayo kita kembali terapkan itu penyelesaian dalam kearifan lokal. Karena di sana ya tidak membuat orang jerah, itu pasti dia punya ilmu baru, pasti punya ilmu baru. Dulu ada tetangga saya Bapak Ibu ditangkap gara-gara dia merakit senjata api. Padahal tujuannya kan hanya untuk berburu jonga, berburu anoa. Tapi senjata api persis tentara punya.
diragukan orang ini teroris kan. Memang dia pernah jadi tentara dulu, keluar dipecat kan, ditangkap. Pulang dari sana apa? Bisa merakit bom. Keluar dari penjara, aneh-aneh lagi Pak. Bisa membuat apa namanya jebakan itu? Ranjau. Dia bisa bikin ranjau, bisa bikin bom. Tak menyelesaikan masalah di penjaranya, tapi justru menambah kompetensi baru. Iya. Coba ayo kita pikir, apa yang harus kita lakukan? Bisa nggak kita lakukan berita seperti itu dalam kasus kayak ini? Ya. Jadi banyak perspektif tentang shocking itu. Jadi shocking tidak selamanya ya, tetapi hal yang kebalikan dari itu ya, itu juga shocking. Oke, kemudian nanti di pentingnya tulisan signifikasi, melengkapi kekurangan, meluruskan kesalahan. Ya, produksi pengetahuan seperti apa. Nah, ini bisa melalui EI, Pak. Studi-studi yang sejauh ini membicarakan tentang itu. Kemudian keterbatasan dari studi yang ada ini juga, ya. Apa sih keterbatasannya yang orang lakukan? Tunjukkan bukti kekurangannya dari studi. Ya, tunjukkan bukti kekurangannya dari studi. Ini nanti di sistematika literatur EPIM itu ketemu ini. Ini secara utuh. Itu hebatnya tuh ya, bayangkan 1000 tulisan jurnal ya, dia bisa rangkum itu apa yang tidak ada di antara semuanya itu. Ngeri gitu. Ya. Kemudian uraikan arah letak pentingnya studi yang baru ini. Ya, kita ini mau diarahkan kemana tulisan kita ya? Nah, sekarang kita lebih praktis lagi. Jadi itu tadi panduan, baik kita lakukan secara manual maupun kalau kita menggunakan prompt. Nanti prompt di apa namanya? Di AI ya. Nah, ini untuk menulis pendahuluan Bapak Ibu, lokasi di mana, kemudian fokusnya, rumuskan apa yang menjadi pertanyaan spesifik yang akan dijawab dalam penelitian, yang kemudian nanti akan menjadi tujuan penelitian. Kemudian argumen, katakan pendapat Anda apa yang diuji dalam paper. Ya. Outline, sebutkan tahapan yang outline-nya, sebutkan. Ya. Pendahuluan. Contoh kan. Jadi coba lihat Pak. Jadi di pendahuluan itu memuat tentang lokasi, fokus, argumen, outline. Ini saya kasih contoh. Ini judulnya pendidikan karakter di sekolah. 10 terakhir ya, telah muncul kesadaran pentingnya pendidikan karakter di sekolah yang dipicu oleh bla 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 ya dikasih orang. Terus ya. Kemudian isu ini telah direspon oleh pemerintah dengan menerapkan kurikulum baru. Ya. Oke, sudah. Namun demikian, shocking. Namun demikian, evaluasi yang sudah dilakukan pendidikan karakter ini belum berhasil. Jadi shockingnya ada di sini. Jadi di atas itu adalah apa? Idealisme. Ini realitasnya setelah kata namun itu adalah realitas. Ya. Setelah kata namun ya. Oke, mana tadi? Ya. Namun demikian, evaluasi yang sudah dilakukan pendidikan karakter ini belum berhasil karena belum mengubah tingkat keterlibatan siswa dalam berbagai praktek yang bertentangan dengan karakter yang diidealkan. Ya. Karena pendidikan karakter itu dipandu oleh panduan kurikulum, ya. Sementara, ya, karakteristik itu tidak hanya dibangun oleh itu. Kita ini memiliki budaya dan karakteristik sosial yang berbeda-beda. Setiap daerah ya, itu ajaran pendidikan karakternya beda-beda, Pak. Ya. Kearifan lokal untuk membentuk karakter itu berbeda-beda. Ada kalanya apa yang ada di guru tidak bersesuaian dengan kearifan lokal, ajaran kearifan lokal tentang pendidikan karakter. Itu yang dimaksud mungkin ya. Artikel ini memberikan kontribusi pada kelemahan pendidikan karakter. Nah, ini fokusnya apa ya? Kenapa saya menulis ini? Karena saya menganggap pendidikan karakter yang ada itu gagal. Ya, sekolah itu. Oke. Karena
Ini alasannya, argumentasinya. Pengembangan ide ini didasarkan pada survei yang dilakukan di 3 sekolah Yogyakarta, ya, secara penuh, ya, tergantung kebijakan pemerintah. Sekolah swasta yang berorientasi agama, kebijakannya banyak dipengaruhi oleh majelis pendidikan organisasi agama dan sekolah yang berbasis budaya. Nah, kenapa saya menulis ini? Ya, karena ada fokus, Pak. Kenyataan kita melihat di 2 sekolah yang berbeda. Satu sekolah yang dipandu oleh kurikulum negara, kurikulum pendidikan, yang satu sekolah swasta yang dipandu oleh kurikulum sekolah, kurikulum madrasah. Yang dimaksud adalah di pesantren. Ya. Ternyata karakter siswa di pesantren itu jauh lebih bagus dengan karakter siswa yang ada di sekolah dan dipandu oleh kurikulum pendidikan karakter. Ini artinya, inilah alasan kita fokusnya itu ke sini. Argumentasi. Melalui penelitian ini kami menunjukkan bahwa ada 3 kelemahan pokok. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan gagal di atas ini atau belum berhasil, harus kasih argumentasi. Ya, ada argumentasi di bawah ya. Ada 3 kelemahan pokok yang menyebabkan pendidikan karakter tidak berlangsung sebagaimana diharapkan. Pertama, sumber karakter bangsa yang belum bersandar pada nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Artinya tidak ketemu dengan kearifan lokal, ya, tetapi terlalu ideal. Yang kedua, pendidikan karakter didefinisikan secara normatif, tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harusnya kan itu yang dibutuhkan, ya, untuk menghadapi kehidupan nyata. Ketiga, kurikulum tidak mampu mengubah siswa menjadi pribadi berkarakter sebagaimana diharapkan. Argumennya, ya. Penelitian ini. Outline-nya, tulisan ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, ini urutannya ya. Bagaimana kerangka metodologis, temuan yang ditunjukkan, pembahasan, keempat kesimpulan. Ini outline atau sistematika. Nah, judul artikel tersebut di atas, Bapak Ibu, di bab 2 adalah review literatur. Ya. Kita harus menjelaskan nanti di literatur review itu ya, di paragraf pertama ya, apa kesan evaluasi umum saudara ya atas tulisan-tulisan sebelumnya dalam topik yang sedang dikaji. Kecenderungan umum apa yang dapat? Ini bisa minta bantuan nanti AI. 9. Hitam di atas? Iya. Kita breaknya jam berapa? Jam 9.45 ya? Oke. Ini Bapak Ibu nanti bisa minta ya. Kemudian variasi yang tampak dari literatur itu, sampaikan pertama, kedua, dan ketiga ya. Isinya seperti apa. Kemudian kritik kita. Jadi sekali lagi untuk literatur review itu, apalagi di jurnal internasional ya, atau di jurnal pada umumnya, atau di tulisan ilmiah, itu namanya literatur review atau kajian pustaka, itu bukan menyalin pendapat orang ke tulisan kita tanpa ada intervensi dari kita, tanpa ada intervensi dan interpretasi dari kita. Kalau mengutip semua pendapat orang masuk, namanya itu bukan karya ini apa? Itu karya copy paste itu. Semua pendapat orang dimasukkan. Pendapat mana? Jadi setiap pendapat itu diinterpretasi, ya. Si Anu itu ngomong begini, yang maksudnya adalah begini. Itu pendapat. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, si Anu itu ngomong begini. Ya, kesimpulannya begitu. Kita tidak menginterpretasi itu sebelum kita menganalisis. Ya. Jadi nanti hasil interpretasi pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4 itu barulah kita analisis. Ya. Pendapat 1 itu ngomong apa, pendapat 2 ngomong apa, ngomong apa, pendapat 4 ngomong apa. Nah 1, 2, 3, 4 pendapat orang itulah kita rangkum jadi satu pendapat kita sendiri. Sehingga bunyinya ya pada akhir paragraf bunyinya begini ya.
yang dimaksud. Dengan apa? Dalam penelitian ini adalah bla 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 bla, isinya adalah hasil interpretasi 1, 2, 3 itu. Sehingga ketika kita berpendapat dengan pendapat yang baru, ya, para ahli sebelumnya tidak ada mengkomplain pendapat kita. Kenapa? Karena terwakili diambil. Kita menghargai pendapat orang lain. Ya. Sekalipun saya berpendapat baru, tapi tetap saya menghargai, menghormati pendapat orang lain. Disinilah sebenarnya karya kita. Tinggal kita ukur apakah karya kita itu bisa jadi ilmiah atau tidak. Ilmiah dan tidaknya, ya, bagaimana prosedur Anda untuk menjelaskan dia jadi ilmiah. Gitu. Jadi bukan hanya mengumpulkan pendapat orang, ya, tapi diinterpretasi. Ya, sama dengan contoh yang saya berikan di pertemuan pertama, persoalan makan. Apa yang Bapak maksud dengan makan? Ya, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan mengunyahnya, ya, kemudian masuk ke dalam perut. Apa interpretasi saya? Ya, pendapat Pak Wardi tersebut, ya, itu menjelaskan kepada kita apapun yang masuk ke dalam mulut, ya, kemudian melewati kerongkongan dan masuk ke dalam perut itu disebut makan, sekalipun batu yang masuk ke dalam mulut. Itu interpretasi saya. Apakah saya melawan pendapatnya? Enggak boleh. Saya hanya menginterpretasi. Cuma saya beranggapan bahwa pendapat itu tidak terlalu luas, karena tidak menjelaskan secara spesifik. Karena apa, batu yang dia gigit dan dia punya, sendal yang dia gigit dan punya itu, yang penting dalam proses mulut dan melewati kerongkongan itu disebut makan. Wah, saya perlu pendapat lain karena tidak kuat gimana. Makanya yang lain berpendapat itu adalah sebuah proses, ya. Sebuah proses, ya, seseorang, ya, untuk mendapatkan kebutuhan gizi, protein dan karbohidrat di dalam tubuh, ya, melalui mulut, kemudian masuk ke dalam perut, gitu. Oke, apa interpretasi kita kalau orang berpendapat seperti itu? Pendapat si A itu menjelaskan tentang proses, ya, bagaimana, ya, kejadian makan itu terjadi. Jadi satu berbicara tentang apa yang dimakan, yang satu berbicara tentang proses. Ada lagi, ya, pendapat yang lain, ya. Si C berpendapat, ya, bahwa makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bermanfaat, ya, berupa, ya kan, zat-zat yang dibutuhkan, karbohidrat, protein, vitamin dan sebagainya. Ya. Apa interpretasi Anda kalau orang berpendapat begitu? Ya, pendapat si C tersebut menjelaskan kepada kita, ya, bahwa, ya, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, melewati jalan apapun, ya, kalau dia mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh, karbohidrat, protein, vitamin, disebut juga makan. Artinya orang menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh melalui impuls atau suntikan, itu juga disebut makan. Apa kesimpulannya dari situ? Interpretasinya, ya, apa itu? Itu berbicara tentang apa tadi? Makan. Iya, makan, tapi apa yang dibicarakan di makan itu? Di pendapat yang ketiga. Proses sudah tadi. Manfaat. Ya? Vitamin, manfaat untuk Tujuan. Apa? Tujuan. Oke. Bukan. Material. Ini berbicara tentang material makan. Orang disebut makan itu, ya, kalau yang diproses, yang di kejadiannya apa yang semua itu apa itu? Memang ada materialnya kan? Tidak semua material itu yang masuk dalam tubuh disebut makan gitu. Ya, gitu. Nah, kita sudah punya beberapa indikator dari makan, Pak. Satu, ya, berhubungan dengan benda, objek atau apa namanya, bahan. Ya. Satu berhubungan dengan bahan, kedua berhubungan dengan proses. Yang ketiga misalnya berhubungan dengan, ada lagi pendapat yang keempat misalnya, dia berbicara bla bla bla, tapi intinya adalah berbicara tentang manfaat. Ya. Ada berpendapat itu, ya, yang menyebabkan orang merasa kenyang
dan tubuh merasa segar setelah makan. Itu artinya apa? Berbicara tentang manfaat. Jadi sekarang kita menyimpulkan di dalam tulisan terakhir, maka kita akan tulis begini. Yang dimaksud dengan makan dalam penelitian ini ya adalah sebuah proses ya, yang dilakukan seseorang ya, untuk memasukkan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh ya melalui ya proses pengunyahan dalam mulut melewati tenggorokan masuk ke dalam lambung ya yang menyebabkan ya seseorang itu merasa kenyang, sehat dan bugar setelah makan. Begitu ya? Itu pendapat Anda. Sekarang kalau pendapat baru itu Anda tunjukkan kepada orang lain, kira-kira orang yang berpendapat sebelumnya ada yang komplain nggak? Tidak ada yang komplain karena semua pendapat-pendapat yang awal itu sudah ada masuk sini. Cuma yang satu menjelaskan secara deskriptif, kita menjelaskan secara indikatornya, bahan, proses. Sehingga nanti dalam penyusunan instrumen Bapak Ibu, ini yang pendapat Anda menjadi definisi operasional, Pak. Sehingga data apa yang Anda akan ambil dengan variabel makan itu, mesti Anda mengambil bahan nanti, mengambil data tentang bahan makanan. Ya, bikin instrumen yang berbicara tentang bahan makanan. Pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan bahan makanan. Ya, nomor 1 misalnya, apakah setiap hari Anda memakan karbohidrat? Atau apakah setiap Anda makan itu ada karbohidratnya? Yang kedua, apakah setiap Anda makan itu ada proteinnya? Itu kan berhubungan ya Pak. Nanti bagaimana jawabannya? Itulah data yang dikumpulkan. Jadi instrumen yang dibutuhkan nanti yang kita buat adalah berbicara tentang berbicara tentang proses. Bagaimana prosesnya namanya? Ya, instrumen yang ketiga berbicara tentang apa tadi? Manfaat atau dampak. Ya. Sama Bu, jadi ditemukan dulu definisi operasionalnya, disimpulkan dulu, itu akan ketemu indikator-indikatornya. Ya. Oke, contoh misalnya orang punya motivasi. Bagaimana pendapat orang tentang motivasi belajar itu? Nanti disimpulkan yang masuk dalam motivasi dalam penelitian itu apa? Itu akan ketemu indikatornya 1, 2, 3. Indikator itulah yang akan dijadikan instrumen, Pak. Jadi butir-butir pertanyaan. Nah, sekarang makan ada 3 instrumennya, isinya, ya, isinya untuk menjaringnya itu ada 3. Sebentar lagi apa lagi? Ya. Kalau judulnya adalah ya pengaruh ya makanan tradisional ya terhadap daya tahan tubuh di masyarakat. Daya tahan tubuh masyarakat Bajo. Ini intinya terhadap makanan tradisional. Berarti variabel yang kedua itu ini apa tadi? Ketahanan tubuh. Nah, ketahanan tubuh harus ada konsepnya. Apa yang dimaksud dengan ketahanan tubuh itu? Cari pendapat orang. Si A berpendapat begini tentang ketahanan tubuh. Interpretasinya apa? Apa yang dimaksud orang ini? Berpendapat itu intinya apa? Ada buah interpretasi 1. Si B berpendapat tentang ketahanan tubuh itu. Apa yang ada interpretasi? Ketemu 2 interpretasi. Enggak? Sehingga nanti dalam terakhirnya yang dimaksud dengan ketahanan tubuh dalam penelitian ini adalah gitu ya, seseorang yang memiliki misalnya stabilitas apa. Nah itu. Jadi berapa indikator di dalamnya? Itulah menjadi nanti bahan untuk penyusunan ya. Nah, jadi instrumen dibuat itu berdasarkan definisi operasional. Saya mau bikin instrumen apa? Lihat operasionalnya seperti apa dari penelitian Anda. Ya. Jadi kalau ada 2 variabel X1-nya apa, S2-nya apa, bikinlah instrumen untuk variabel X1, ya. Apa itu indikatornya? Buat instrumen variabel 2, apa indikatornya? Itulah jadi instrumen nanti butir-butir pertanyaan kalau Anda mau buat apa namanya Oke. Bagaimana kalau saya mewawancara? Tetap saja Pak. Wawancara panduannya adalah menjaring data X1. Wawancara untuk menjaring data X2.
S2 atau wawancara untuk menjaring data Y1. Nanti dilihat ketepatannya apakah data ini pas. Kalau saya wawancara, wah hasilnya nggak akan ini kalau wawancara Pak, karena sangat terbuka sekali. Oh berarti kalau dirasa tidak objektif, maka cari bentuk instrumen yang hasilnya objektif. Misalnya apa? Angket. Karena sudah ada kolom jawab A, B, C, D atau 1, 2, 3. Kan objektif. Kalau wawancara itu ya luas, ya. Seperti itu. Ya. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, berdiri dulu. Nah. Ada sempit sekali jadi. Nah. Ya. Oke, berdiri dulu, ya. Ya, angkat tangannya dua-duanya, Pak. Angkat tangan. Oke, angkat tangan. Angkat tangan. Turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah. Oke, sekarang kebalikannya. Kalau bilang angkat tangan, turun ke bawah. Oke. Ya. Oke, turunkan tangan ke bawah. Angkat tangan, turun, naik, oke, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Silakan deh, duduk kembali. Ya. Baik. Metode penelitian Bapak Ibu, ya. Jadi sebutkan jenis penelitian dilakukan, kuantitatif atau kualitatif, ukuran secara spesifik, uraikan, ya. Metode yang akan digunakan. Jelaskan metode 1 digunakan untuk apa. Metode 2 digunakan untuk apa. Metode 3 digunakan. Jadi metode 1 untuk menjaring data deskriptif, metode 2 digunakan untuk menjaring data kritis, metode 3 digunakan untuk menjaring data transformatif. Begitu ya. Tapi bukan deskriptif transformatif. Yang dideskriptifkan itu apa? Apa sebutkannya nanti. Kemudian yang dikritis juga apa? Itu hanya kata kunci saja. Ya. Hasil penelitian. Ya. Hasil penelitian ini, ya, hasil 1 itu berdasarkan tujuan 1, ya, sesuai dengan konsep 1. Ya. Hasil penelitian kedua itu berdasarkan tujuan 2 yang kritis tadi. Kemudian sesuai yang berhubungan dengan konsep kedua. Oke, hasil ketiga itu sesuai dengan tujuan ketiga, ya, dan konsep ketiga. Udah jelas ini ya. Jadi apa saja dari penggunaan metode 3 reduksi data, display data nanti ditampilkan. Pembahasan, ya. Pembahasan itu, ya. Apa analisis yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian metode 1? Bagaimana hubungan hasil dengan masalah utama penelitian? Jadi sebagaimana kita jelaskan, ya, pembahasan itu berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Dengan argumen 1, ya, argumen 2 dan argumen 3. Ya, oke, begitu juga kesimpulan, ya.
Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada? Oh silakan Pak. Assalamualaikum. Ya baik Pak Wardi, jawabannya sama. Iya, banyak niat tidak ada action. Ya itu memang kendala Pak. Ya. Banyak sekali ide di kepala kita tapi tidak ada dilakukan. Ya. Memang kalau menulis itu kalau tidak fokus gak jadi. Ya. Tidak jadi kalau nggak fokus. Kita bagaimana fokus? Ya kalau pekerjaan padat juga sebenarnya bisa di sela-sela pekerjaan kita kerja ya. Cuma kita tidak fokus saja. Mungkin itu ya. Nah, saya kira yang punya niat baik wujudkanlah biar satu. Ya, biar satu. Maksudnya buku sih banyak ya kalau buku. Dan di jurnal juga beberapa jurnal ya. Intinya Pak, kalau mencobalah satu kali dulu. Pengalaman kalau Bapak Ibu pernah bikin buku satu kemudian sampai diterbitkan pada penerbit yang punya SPM ya, itu ada motivasi di situ, power, energi, motivasi itu meningkat lah. Ya. Saya juga belum pernah meneliti, tapi kebanyakan orang dan yang kita rasakan begitu pertama kali kita menulis buku kemudian diterbitkan oleh penerbit ternama ya, itu motivasi untuk menulis bertambah. Nah, itu perlu untuk saya teliti ya, tapi tidak diteliti pun semua seperti itu. Ya, saya kira begitu tuh. Nanti silakan Bapak tulis ya. Kalau ada kendala untuk penerbitan di mana saya mau terbitkan, nanti kita bantu ya, banyak teman-teman penerbit di Jawa ya. Bisa kita hubungi di eksekusi. Ya. Itu bagus sekali Pak. Dan buku khutbah Jumat kan sudah banyak ya. Sekarang kita bikin khutbah Jumat yang kontemporer lah. Nah, bagus. Oke, siapa lagi? Ya silakan Pak. Siapa lagi? Pak siapa lagi namanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namanya Pak, saya sudah lupa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali. Oh, Pak. Ghazali. Saya dosen dari Kabupaten Luwu. Iya. Bagaimana Kabupaten Luwu? Oke, langsung saja Ustaz. Berkenan dengan materi tadi. Saya ingin tahu apa ciri-ciri dari metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif itu sendiri. Ya. Mulai dari pendahuluannya, pembahasan sampai kepada kesimpulannya, apakah ada ciri-ciri spesifik? Ya. Oke, saya Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sederhana ya, kalau
itu pada fokus Pak ya, pada fokusnya itu yang membedakan kita mencoba. Itu kan sebenarnya bukan jenis Pak, tapi karakteristik datanya itu yang mau dikumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkan data itu ya, satu dengan karakteristik atau pendekatan kuantitatif, yang kedua pendekatan kuantitatif ya. Jadi kalau karakteristik data yang mau kita analisis itu tidak membutuhkan sebuah bukti empiris ya, hitam di atas putih yang berupa angka yang menjelaskan data itu memiliki nilai objektif ya. Itu pasti kuantitatif ya. Ujungnya adalah angka-angka data ya. Tapi tetap saja data itu juga sendiri, angka-angka itu harus dijelaskan Pak, atau dideskripsikan atau diinterpretasi ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang murni dua-duanya itu kuantitatif kualitatif. Pada kuantitatif dijelas ada masuk kualitatif, di kuantitatif juga di kualitatif juga ada nilai kuantitatifnya. Sebenarnya persoalannya adalah pada interpretasi datanya itu yang disampaikan. Tapi secara umum ya, bedanya di antara kedua itu ini Pak. Kalau ibarat objek itu ya, ibarat objek, kualitatif itu sempit ya, tapi dalam ya, sempit tapi panjang dan dalam. Kalau kuantitatif itu dia lebar tapi tidak dalam. Bapak mau pilih yang mana? Ya, yang sempit atau yang lebar? Sempit dan lebar. Ya. Kita mau pilih yang sempit atau yang dalam? Yang dalam. Yang sempit dan dalam. Kemudian yang kedua lebar dan pendek. Lebar dan tidak dalam. Jadi yang maksud dengan dalam, lebar dan tidak dalam itu apa, Pak? Di kuantitatif itu memerlukan sampel yang banyak. Kenapa memerlukan sampel yang banyak? Karena hasilnya itu akan digeneralisasi. Ya. Kalau instrumen variabelnya sama, ya, dan tujuan penelitian sama. Saya melakukan penelitian di Makassar. Kalau hasil penelitian saya ini diujikan lagi di Sulawesi Tenggara, hasilnya pasti sama Pak. Kenapa? Karena sifatnya generalisasi, ya kan? Ya. Yang penting variabelnya sama, ya, tujuannya sama, diujikan dimanapun itu hasilnya akan sama. Itulah kuantitatif Pak. Karena kuantitatif itu dia ingin menguji teori sebenarnya, ya. Dia ingin menguji teori. Contoh misalnya, secara teoritis ya, motivasi belajar seseorang yang, kalau seseorang memiliki motivasi ya menulisnya tinggi ya, itu akan menghasilkan produktivitas tulisan yang banyak. Secara teori kan begitu Pak. Nah, teori itu harus diuji Pak, dibuktikan ya. Secara teori ya ada hubungannya ya, ada hubungannya antara kepemilikan motivasi yang tinggi dari seseorang dengan produktivitas menulis. Itu harus diuji. Memang dia punya hubungan, tapi seberapa besar hubungan itu? Nah, itu yang mau dicari. Ya, seberapa besar hubungan itu? Itulah dengan angka Pak. Ya, misalnya yang ditemukan adalah koefisien korelasinya antara motivasi ya menulis dan produktivitas menulis, itu koefisien korelasinya misalnya 0,87. Koefisien korelasinya. Interpretasinya apa? Ya, nilai 0,07 ya. Nilai hitung itu ya, nilai hitung lebih tinggi daripada nilai target. Itu artinya dia memiliki signifikan korelasi yang sangat tinggi. Sehingga kita menerjemahkan ya, dengan angka tersebut maka ya tingkat hubungan atau korelasi antara motivasi menulis dengan produktivitas tulisan itu ya terdapat hubungan yang signifikan. Kalau kita menggunakan pengaruh, misalnya nanti diujinya dengan kuasi eksperimen, ya. Oke, berapa tingkat? Memang dia secara teoritis dia punya pengaruh Pak.
tapi seberapa nilai pengaruhnya berapa. Jadi nilai hubungan dan nilai pengaruh itulah yang mau dicari. Sehingga angka yang dibutuhkan. Kenapa angka? Untuk melihat objektivitas hubungan itu. Kadang-kadang kan Pak Wardi itu baik atau tidak? Dia baik sekali. Seberapa baik dia? Kalau mau dikuantitatif kan harus ada angka, Pak. Dan ada yang menjelaskan tentang interval angka itu. Semakin besar angkanya, maka semakin baiklah. Semakin baik kualitas baiknya. Tapi semakin rendah data yang ditemukan, maka semakin rendah juga tingkat baiknya. Dia memang baik secara teori baik, tapi seberapa besar baiknya? Itu kalau kuantitatif akan diukur dengan A. Tapi kualitatif tidak, cukup mengatakan baik. Kenapa Bapak bisa mengatakan baik? Iya, karena dia orangnya ramah, dia senyum, ya kan? Dia suka membantu, dia gak pernah ngomongin orang, gitu kan? Dia enjoy, ya, dia apa adanya. Kalau kualitatif itu yang menjelaskan kualitas-kualitas itu indikatornya. Tidak perlu angka. Seberapa ramah dia, berapa angka ramahnya, berapa angka jujurnya, ya kan? Berapa angka tingkat kekeluarganya, tidak diperlukan di kualitatif, cukup deskripsi kualitas. Ya. Jadi di situ Pak. Nah, apa yang membedakan? Cara ya mengumpulkan dan menganalisis datanya yang membedakan itu. Semua strukturnya sama Pak, sama. Jadi tujuannya, kemudian cara mendapatkan tujuan itu, menjawab tujuan itu yang berbeda. Ya. Jadi kesimpulannya kalau kuantitatif itu pasti menguji teori Pak. Jadi sesuatu yang sudah dipatenkan itu deskripsinya, kuncinya. Contoh, setiap orang makan pasti kenyang, ya kan? Makan itu membuat orang kenyang. Itu kan konsepnya seperti itu. Tapi harus diuji. Ya. Kekenyangannya itu berapa angkanya? Berapa angka kenyangnya? Kan harus di. Kalau kuantitatif itu Pak, untuk apa? Menguji objektivitasnya. Kayak tadi misalnya hubungan antara X1 dengan Y, kalau nilainya misalnya 0,45, koefisien korelasinya itu menunjukkan bahwa hubungannya tidak signifikan. Tidak ada hubungan yang signifikan. Dia punya hubungan tapi tidak kuat. Ya. Saya itu punya hubungan spesial misalnya dengan ibu siapa? Ibu Jihan dari Korea Utara, ya kan? Seberapa spesialnya? Berapa angka spesialnya? Ya, apakah level 1, level 2, level 3? Kayak makan nasi goreng aja. Kan gitu kalau kita makan nasi goreng Pak, nasi goreng pedas nggak? Pedas. Ya. Level berapa? Penyebutan level itu kuantitatif Pak. Ya kan? Logo itu kan pedas. Tapi berapa ukuran kepedasannya? Maka dibuat ukuran level 1. Ya, level 2, level 3. Semakin tinggi levelnya maka semakin pedas dia. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif cukup, ya. Bagaimana rasanya? Pedas, cukup. Apa tandanya pedas? Telinga sudah panas. Nah, tidak perlu angka Pak. Mulut begini. Jadi menjelaskan indikatornya itu, kalau kualitatif bukan dengan angka, tapi dengan kualitas. Oh, telinga panas. Orang Manado kalau dibilang sambal pedas itu nanti orang dibilang pedas itu kalau sudah panas ini telinga. Baru dibilang pedas kalau belum panas nggak dianggap pedas itu. Kalau kita sudah pedas. Jadi level 1, level 2 itu ukuran dari pedas. Sama dengan tadi 0,1 sampai dengan 0,100. Semakin angka itu mendekati angka 1, maka ya nilainya semakin signifikan. Apakah hubungannya atau pengaruhnya? Semakin dia menjauhi angka 1, maka nilainya semakin tidak signifikan. Apakah hubungannya maupun pengaruhnya? Seperti itu. Ya. Jadi dari struktur awal sampai akhir itu sama Pak, sisa di metodologi. Dengan tujuan kita melakukan. Ya, satu tadi dia lebar tapi dangkal. Kenapa dangkal Pak? Tuhan, kita hanya mendapatkan data hubungan saja, nilai hubungan, nilai pengaruh. Tapi kalau kualitatif tidak sekedar itu. Dia sempit, tidak perlu sampel yang banyak, satu orang saja kita satu teliti cukup. Kuantitatif nggak bisa.
ya harus 30% dari ya, minimal 60 orang ya, 30% dari variabel, berarti kan kalau 2 ya 60 orang ya. Kalau kualitatif cukup ya, jadi dari sisi tapi sampel ya, kuantitatif sampelnya banyak tapi hasilnya sedikit. Cuman bedanya sekalipun hasilnya sedikit bisa digeneralisasi. Artinya apa? Hasil penelitian di Kota Makassar apabila ini diujikan lagi di Sulawesi Tenggara, hasilnya akan sama kan? Kenapa? Landasannya teori. Landasannya teori ya, gitu. Kemudian ukuran ininya kuantitatif sama, angka-angka akan sama Pak. Jadi itu penelitian kuantitatif yang bagus itu apabila tingkat generalisasinya tinggi ya. Makanya perlu sampel yang banyak ya, untuk apa? Supaya bisa mewakili semua. Kalau kualitatif enggak, 1 orang cukup. Dan di kualitatif ya, saya sekarang menjelaskan argumen, begitu saya meneliti ternyata kenyataannya berbeda, berubah lagi Pak ya kan? Hipotesisnya berubah lagi ya, argumen kita berubah lagi. Kalau kualitatif nggak bisa berubah-ubah Pak ya, apa yang dihipotesisnya dari awal itu harus terlaksana karena sudah dipatok ya. H0 kapan hipotesis ditolak ya, apabila bisa kita begini. Kapan hipotesis diterima apabila begini, itu sudah dipatok dari awal, nggak bisa berubah. Tapi kalau penelitian kualitatif itu bisa berubah sesuai keadaan. Kenapa? Sampelnya kecil. Itu bisa berapa siklus Pak ya. Belum sampai dapat terus itu. Kalau ini terbatas, kalau kuantitatif terbatas. Yang penting instrumen sudah disebar, sudah dikumpul, sudah harus selesai, sudah ada hasilnya. Kualitatif belum tentu. Nah gitu ya. Jadi lebar tapi dangkal ya, dangkal tapi bisa digeneralisasi. Kualitatif nggak bisa digeneralisasi Pak. Hasil penelitian kualitatif di Makassar ini ya, itu kalau kita lakukan penelitian sama di tempat lain nggak mungkin sama, nggak bisa digeneralisasi hasil di sini, digeneralisasi tempat lain nggak bisa. Ya itu bedanya. Ya, itu diimplikasi penelitian. Oke cukup, bisa aja. Ya. Berarti apakah itu mempengaruhi judulnya juga, misalnya kalau kita berbicara pengaruh, ini kuantitatif. Iya. Dan tidak selamanya pengaruh juga itu kuantitatif ya. Kalau pengaruhnya perspektifnya adalah kualitatif ya kualitatif juga. Kalau pengaruh ukurannya itu adalah bukan kuantitas ya, tapi kualitas, dapat bisa kualitatif. Gitu. Tapi yang umum ya, kalau judul pengaruh itu kemudian ada yang dipengaruhi ya, itu pasti kuasi eksperimen ya. Ya itu nanti analisisnya menggunakan angkopa. Tapi kalau judulnya hubungan ya, itu pasti korelasional. Jadi analisisnya produk moment, kan gitu. Nah, kalau kualitatif ya lain lagi cara analisisnya. Itu Pak. Oke. Nah nanti sebentar kita akan praktik juga membuat judul. Jadi judul itu gini nih Pak. Posumnya. Dari Kaspiro. Ya, jangan perhatikan. Ya, Bapak Ibu dalam sebuah penelitian itu ya pasti kita punya variabel ya, punya variabel x dan variabel y. Apakah x-nya 1, 2 atau 3 ya? Kalau y-nya 1 ya, tapi x bisa bertambah ya. Nah. Ini bagaimana cara menetapkan judulnya? Bapak Ibu bisa memilih 2 pola ini ya. Apakah ini dulu yang disebut, kemudian ini yang disebut? Bisa juga ya. Y dulu yang disebut, baru X dulu yang disebut. Misalnya
X-nya apa tadi? Ya, motivasi, ya, motivasi menulis misalnya. Y-nya apa? Ya, produktivitas. Ya, oke. Jadi cara menuliskan judul bisa ya, hubungan motivasi menulis, ya, penyuluh agama ya terhadap ya produktivitas, penyusunan materi penyuluhan ya, di mana gitu. Produktivitas menulis penyuluh di mana gitu. Dimulai dari sini. Bisa juga kita mulai dari sini ya. Misalnya kalau kita mau kualitatif ini ya, produktivitas menulis ya. Produktivitas menulis penyuluh agama ya, di kabupaten apa. Ini motivasinya hilang ya. Nanti di bawah baru kita dapat oh yang membuat orang produktif itu apa saja. Sekarang kalau pola hubungan kuantitatif ya, misalnya produktivitas menulis penyuluh agama ya, hubungannya dengan motivasi menulis penyuluh agama. Bisa dibolak-balik ya. Tapi ini harus konsisten Bapak Ibu. Kalau dari awal kita mulai dari X1, maka berikutnya seterusnya mulai dari X1 kalau pembahasannya. Begitu juga ada ya, konsisten seperti itu ya. Nah ini saya hanya melihat ini kualitasnya di antara dua variabel ini. Ya cukup saja Bapak Ibu mengambil salah satu topik ini ya, variabel ini. Motivasinya kayak mau diangkat atau produktivitasnya mau diangkat ya. Cukup kalimat produktivitas ya, menulis penyuluh agama di Kabupaten B. Ya. Cari konsepnya produktivitas menulis itu seperti apa. Nah, keluar indikator-indikator itulah nanti akan dicari digarap secara kualitas. Ya. Kalau hubungan pengaruh di antara keduanya ini pasti kuantitatif. Ya. Kalau hubungan ada nanti pakai produk momen, kalau kuasi eksperimen menggunakan ANCOPA, selesai. Itu kira-kira. Jam 9.45 waktunya break. Silakan Bapak Ibu kita break dulu ya. Ya, tapi Bapak Ibu mau break dulu atau mau selesaikan administrasinya? Breaknya dulu deh. Yang ahli hisab jangan kita terlalu lama Pak di luar. Silakan Bapak Ibu break dulu biar kita sekaligus nanti selesaikan administrasinya. Terkhusus yang ahli hisab jangan kita terlalu lama Pak.